karena aku anak pertama perempuan, gimana caranya breaking the rules di family ini sih. Tapi in a good way. Aku kabur, dalam artian kabur tuh sempet daftar duluan di Jakarta. Masalahnya aku nggak langsung masuk ke fakultas seni, jadi aku masuk IT dulu. Oke. Aku ngejalanin sistem informasi dulu, fakultas sistem SI dulu 1 tahun. Nah, aku harus ngejar ketinggalan biar aku tetap lulus di 2015. Bikin film itu kan Capek banget gitu. Dan bisa jadi per semester itu proyeknya beda-beda. Betul. Ya kan? Nah, gimana itu selama 3 tahun ngejar itu tuh seperti apa? Mau mati sih aku. Halo, apa kabar pemirsa Kaltim Live? Balik lagi bersama saya Rio Adam di program Deep Talk. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang teman baik sejak dari bangku sekolah, dari SMA. Sekarang dia berprofesi sebagai seorang produser film dan juga pengusaha, slashnya banyak lah pokoknya. Ada macam-macam traveler. Nah, ini kita langsung aja berkenalan dengan Hanan Cynthia. Halo. Thank you Hanan udah hadir di Kaltim Live. Makasih banyak loh. Iya, thank you for inviting me ya. Yeah, it's such a pleasure for us. Iya dong, harus dong. Di hari yang masih momennya masih liburan dan aku tiba-tiba ketemu kamu dan langsung aku todong aja untuk jadi narasumber Kaltim Live. Untung bisa ya. Alhamdulillah, thank you banget loh buat waktunya. Karena kalau udah pulang, lowong terus. Iya, ya kan? benar. Nah, aku sedikit penasaran dan menarik sih mengenai profesimu sekarang gitu sebagai seorang produser film. Dimana di Kaltim itu mungkin sangat sedikit yang tahu anak Kaltim, khususnya Balikpapan apalagi itu bekerja di industri perfilman. Nah mungkin banyak, kalau musisi kita udah ada yang tahu beberapa dan lain-lain, tapi film itu agak awam mungkin ya. Betul. Nah tapi aku sebelum jauh ke sana aku pengen cerita sedikit mengenai masa kecil dan remaja. Karena aku sedikit banyak kita kenal lah ya. Kita sama-sama ya soalnya gedenya. Karena kita satu sekolah gitu ya dulu ya. Nah masa kecil dan remajanya seorang Hanan Cynthia itu seperti apa sih? Sama aja kayak kamu. Kayak gimana? Apa nih yang mau ditahuin? Maksudnya apakah curiosity-nya atau rasa ingin tahu terhadap apa ya, film ataupun sesuatu yang berkaitan dengan audiovisual itu apakah sudah tumbuh dari kecil gitu? Oke. Sebenarnya untuk ke film kayaknya kita kayak biasa deh ya. SMA suka nonton bioskop, terus jalan-jalan nonton gitu kan. Cuman untuk keinginan jadi seseorang di industri itu kayaknya belum ada deh dulu. Oke. Tapi yang nggak aku pungkirin adalah dari dulu tuh aku suka banget sama kamera. Iya, benar. Ya kan, kayak teman-teman juga udah pada tahu ya. Maksudnya hobiku tuh adalah foto gitu. Nah mungkin dari situ ternyata tumbuh kayak cinta dan sayang aja gitu. Kayak misalnya setelah kamu pegang sesuatu terus kamu suka, kamu pengen pelajarin terus-terusan gitu. Bener. Terus next levelnya apa gitu. Nah itu terjadi di aku. Cuma pada saat itu industri kreatif di Balikpapan tentunya itu kayaknya belum ter-establish dengan baik. Ya kan. Jadi kita tuh bingung arahnya tuh mau kemana. Ya apalagi kan orang tua juga bingung kan mau jadi apa gitu kan, dengan hanya misalnya dengan foto dan misalnya hal-hal lain. Apakah ada ininya nggak Nasinan? Jalurnya kali ya? Bukan, semacam penolakan juga dari orang tua? Of course, pasti. Apalagi backgroundnya papaku bukan di seni sama sekali, pengusaha gitu kan. Maksudnya dari background keluarga pun tuh sama sekali nggak ada crossing the line sama industri kreatif gitu. Jadi penolakan terbesar adalah ya lo mau ngapain gitu, nggak akan menghasilkan anyway. Terus mau jadi apa, mau ngapain, apalagi perempuan gitu kan. Pasti kan pandangan sebelah mata dari keluarga atau orang tua lebih tepatnya di daerah itu sangat-sangat tinggi penolakannya. Makanya pada saat kelulusan, mungkin kamu juga tahu gitu, di saat teman-teman yang lain pada keluar kota, ke Malang, Surabaya, Jakarta, aku mendekam di Balikpapan. Terus kayak harus ke Samarinda, yang itu universitas negeri yang jurusannya pun aku nggak suka gitu. Apa? Pertambangan waktu itu kan. Jadi make sense ya. Itu dia. Jadi aku sempat masuk 3 bulan dulu kan di pertambangan. Unmul dulu, abis itu aku pulang pergi kabur lah akhirnya aku.
Langsung. papaku ngomong kayak ngapain sih pulang pergi terus, mau ngapain gitu kan, kuliah udah disiapin rumah, udah mobil dan lain-lain, hidupmu udah nyaman gitu, saya tinggal kuliah aja. Ya masalahnya kalau dari hati kita nggak suka, Ya, mau dijalanin gimana pun tuh nggak akan bisa yo. betul. Ya kan, Setuju. susah. Akhirnya ya udah. Nih kalau misalnya aku berpikir back then tahun 2011, 10 dulu Ya. kan, 10 11 gitu. Kalau misalnya aku masih tetap di sini, Ya. aku nggak akan jadi apa-apa. Bener sih. Kalau misalnya pikiranku waktu itu mindsetnya masih sempit, which kayaknya aku perempuan, Ya. terus 2-3 tahun lagi kayaknya nikah masih bisa lah ya, Ya, gitu. bener. Tapi nggak akan jadi apa-apa. Setuju. Nah, karena aku anak pertama perempuan, gimana caranya breaking the rules di Yeah. family ini sih, tapi in a good way. Ya. Akhirnya terwujud, aku kabur, dalam artian kabur tuh sempet daftar duluan di Jakarta, daftar universitas swasta tapi ya, Di UMN ya? di UMN. Iya. Dan salah satu teman kita juga udah di sana duluan gitu. Bener. Akhirnya dia ngasih tahu, aku masuk Ilkom, ilmu komunikasi, dan Oke. dan di sini ada jurusan film. Dia bilang gitu. Ya udah, aku langsung daftar ke sana. Oh, berarti Ilkomnya kok film ya? Beda, jadi Ilkom ilmu komunikasi. Oh, oke. Nah, Iya, kalau iya. dia ngasih tahu bahwa Oh, di sini ada ada film. fakultas film, Fakultas film, seni iya. gitu kan. Oh, udah aku langsung ke sana tanpa pikir panjang, kayak orang nggak tahu mau ngapainnya, pokoknya mau lari aja. Tapi udah minta izin? Belum. Oh, belum. Jadi aku daftar dulu. Daftar dulu, udah pasti masuk. Baru aku ngomong sama papaku, aku pulang. Tapi aku tuh musuhan dulu ya. Musuhan kayak sebulan gitu, aku pulang. Ya udah, kamu nggak usah kemana-mana nih. Quote unquote-nya kayak nggak usah kemana-mana, nggak usah kuliah, di Balikpapan aja. Oke. Tapi akhirnya nggak bisa, aku mau pergi, aku mau kuliah gitu. Ya udah, mau kuliah di mana? IKJ tadinya. Oke. IKJ kan nggak mungkin dong, Ya. ya kan, dengan Tahun itu, ya, dengan maraknya cerita dan background story-nya IKJ gitu kan, bukan menjadi pilihan utamanya papaku saat itu. Akhirnya aku ngasih tahu bahwa nih salah satu temenku ada di sana yang orang tuanya pun temennya papa. ya. Jadi seenggaknya di sana safe lah. Dan itu bukan di Jakarta kan, waktu Ya. itu di Serpong, Tangerang gitu. Ya. Jadi dia berpikir ya udah oke. Nah, tapi nggak sampai di situ doang tuh yo. Masalahnya aku nggak langsung masuk ke fakultas seni. Jadi aku masuk IT dulu. Oke. Aku ngejalanin sistem informasi dulu, fakultas sistem SI ya. dulu 1 tahun. Oke. Baru aku bisa pindah ke DKV untuk akhirnya masuk ke. Kenapa? Karena full. Oh, oke. Karena full. Jadi another challenge lagi kan. Ya, jadi setahun kuliah umum dulu, habisin kuliah umumnya dulu. Enggak, Mata SI kuliah- dulu. Enggak, mata kuliah umumnya dihabisin dulu kan, berarti di depan. Betul, tapi fakultasnya SI dulu, Iya, sistem iya, informasi dulu, bukan seni sama sekali. Karena kuliah umum seni pun beda banget, Tapi transfer kan, tapi transfer Iya, di semester 2. semester 2 ya. Nah, aku harus ngejar ketinggalan biar aku tetap lulus di 2015. Ya, target 4 tahun tetap ya. Iya, target 4 tahun tetap. Jadi setiap hari aku pokoknya setiap semester 24 harus Oke. ngejar. Nah, gimana itu Nen? Maksudnya dengan segala apa ya, keriuhan itu Gak ditambah tahu, lagi aku juga waktu itu. ditambah lagi kan itu tenggat waktunya mengerikan ya. Parah. Dan aku tahu karena sepupuku tuh ada yang kuliah film di IKJ, ada satu orang sekarang nggak di film sama sekali. Ya. Seriusan. Terus kemana sekarang? Kerja ada di Kantor salah satu gitu. instansi pemerintahan lah gitu. Oke. Nah, Hmm. dan Menarik. aku tahu banget proyeknya dia gila-gilaan. Maksudnya bikin film itu kan capek banget gitu. Dan bisa jadi per semester itu proyeknya beda-beda, Betul. ya kan? Nah, gimana itu selama 3 tahun ngejar itu tuh seperti apa? Mau mati sih aku. Oke. Tapi karena aku udah gengsinya udah ketinggian ya sama Oke. papaku kan. Terus kayak aku tanggung jawabnya kalau aku pulang, aku gagal Iya sih. dari benar, situ. benar sih. Sedangkan semua fasilitas semuanya dicabut. Aku Ya. nggak dapat mobil, nggak dapat motor, kartu kredit nggak ada, uang jajan pas-pasan, kosan pun waktu itu nggak ada. Sampai akhirnya aku minta, Pak kayaknya aku harus ngekos. Dulu di asrama kan. Kayak aku harus ngekos karena aku nggak sanggup di asrama, ribut banget. Jadi kita digabungin sama anak-anak dari daerah manapun. Di dormitori berarti ya? dormitori Iya. gitu. Tapi kan itu ya balik lagi ya. Iya. Ketika kita pulang mau istirahat capek gitu, ini ribut banget bolak-balik keluar kamar gitu. Akhirnya aku mutusin, boleh nggak aku minta dikosin? Iya. Dia udah langsung milih kosnya yang udah langsung bagus aja.
Apalagi habis itu kan semester berapa udah mulai project-project bikin film? Kita project film tuh semester 3. Semester 3 udah mulai ya? Kita udah Itu bikin kan film. begadang, nggak Bukan begadang karu-karuan lagi, ya. karena semester 1-nya DKV pun kita kan harus ngelukis, Iya. bikin patung gitu loh. Betul. Ngewarnain Seni apa rupa lah, ya, atau pada seni rupa ya. gitu. Jadi struggle-nya dari awal sudah kelihatan ya. Baru menuju ke film itu ternyata big challenge juga ternyata. Bisa diceritakan nggak buat orang awam, maksudnya gimana kuliah film itu? Terutama buat kayak aku lah, orang awam nggak ngerti sama sekali. Pertama yang kita pelajarin itu sebenarnya struktur buat nulis cerita. Oke, ya. Terus sebenarnya menurutku filmmaking itu tuh menarik karena kita tuh bekerja bersama tim, bukan bekerja sendiri, ya kan. Nah, itu yang susah. Gimana caranya kita cari tim, gimana caranya kita bekerja dalam tim yang udah dipilih. Gimana caranya ngehasilin film yang bagus. Itu. Tapi kan breakdownnya banyak banget ya. Nah, yang diajarin di kampus tuh sebenarnya ini beda-beda ya dari tiap universitas karena mereka punya silabusnya sendiri juga kan. Nah, kalau yang kemarin aku pelajarin sebenarnya gimana caranya kita nulis, gimana caranya kita ngoperasiin kamera, bikin storyboard. Ya basic things sih sebenarnya. Jadi proses pre-pro, production, post-pro-nya development itu dulu. Development dulu bahkan ya. Pre-production, production, ya. post-production. Post-production semua itu dijalanin ya? Ya, itu semua dijalanin. Dari A sampai ke Z-nya Betul. berarti? Kita nggak sampai promo karena waktu itu jurusan aku itu masuknya ke film pendek yang festival. Oke. Jadi promotion kita masukin ke beberapa Oh, berarti festival. jurusan tuh di film pun ada bermacam-macam ya? Film pendek festival tadi? Enggak, sebenarnya itu tergantung lagi silabusnya apa dari universitas. Karena kalau sekarang pun kita ngelihat universitas yang dulunya aku tempatin UMN, itu mereka diversity-nya lumayan lebar. Jadi banyak banget kemungkinan untuk pelajaran yang dipelajari, kayak misalnya film pendek, terus nanti mereka ke iklan, musik video. Jadi segala macam bentuknya tuh banyak gitu. Kalau waktu aku tuh masih film pendek aja. Jadi kita harus belajar yang lain itu keluar. Gitu. Sampai animasi mungkin dan lain-lain itu animasi udah mulai ada ya? jurusan sendiri. Ya, ada jurusan sendiri. Ada jurusan sendiri. Nah, kalau sekarang mungkin kita bisa kolaborasi tuh. Bareng. Benar. Kalau dulu sih kolaborasinya kayaknya agak sulit karena animasi pun bikin film lagi sendiri. Iya, benar. Gitu. Kayak Visinema aja kan baru rilis satu film Jumbo animasi Jumbo 5 tahun ya proses dan itu pengerjaannya. keren banget gitu. Dan aku belum nonton sih, aku pengen nonton. Iya. Soon. Harus sih. Kamu harus banyak nonton film Indonesia. Iya, aku terakhir nonton film Indonesia aku suka banget. Apa itu? Yandi Lawrence, gila banget. Jatuh cinta seperti di film-film sih. Ya itu memang favorit. Mind blowing banget sih aku. Benar. Ya aku udah tahu Yandi Lawrence, saya salah satu filmmaker yang cukup aku ikutin juga. Tapi dia ngebangun cerita, storytelling dan lain-lain sih keren gitu. Apalagi aku sedikit cerita ya, aku suka film itu memang cukup beragam. Aku nggak suka anime action tuh aku nggak terlalu suka sebenarnya. Tapi the most favorite film aku tuh The Godfather 2. Itu jadul ya. Ya, aku suka banget itu film, gila itu memang beda. Karena aku suka cerita, aku sebenarnya suka mendengar cerita orang, aku suka diceritakan, aku suka. Dan proses penceritaan Godfather itu kan keren banget gitu menurutku. Nah, kalau kamu sendiri kan pertawa awal kamu jatuh cinta sama film itu, jatuh cinta seperti di film-film atau jatuh cinta kepada film itu, film apa yang nge-trigger kamu? Karena aku suka semua film, jadi nggak ada yang bikin aku jatuh cinta yang exactly satu poin penting film gitu. Yang masih kamu ingat misalnya kalau sampai sekarang, kayak kalau kamu ngomong satu judul film masih kamu ingat sampai sekarang tuh apa? Piano. The Piano itu film lama banget. Kemarin habis menang Oscar kan pemainnya. Yang satu lagi, jadul lagi, lebih jadul lagi, hitam putih itu suka. Atau John Malkovich itu juga aku suka. Bagus banget sih emang itu. Ya Interstellar. Interstellar siapa sih yang nggak suka ya kan? Banyak sih. Aku tuh nggak bisa menitikkan, karena aku filmmaker, aku tidak bisa menitikkan satu film. Ya. Bagus atau tidak itu bagus kan atau enggak tuh subjektif relatif ya. juga kan. Dan menurutku nggak ada film yang bagus, nggak ada film yang jelek. Benar. Maksudnya gini, bagus banyak, tapi film jelek tuh
belum tentu itu jelek gitu loh. Setuju. Iya kan? Dan aku pernah datang ke satu acara di Jakarta ya, di Premier. Bibis Cafe. Bukan premier, sorry. Jadi acara komunitas gitu. Kamu tahu gak, mereka tuh nyetel film-film B. Oke. Anjir, sorry ya, aku sedikit nge-cursing. Maksudnya ada loh, cultnya, ada community-nya yang suka banget sama film-film tipe B gitu ya. Film-film tipe B itu mungkin kayak nggak banyak orang tahu, tapi produksinya rendah gitu dan nggak masuk box office. Tapi ada ternyata komunitasnya gitu. Dan aku juga kaget. Nah, waktu itu aku bikin tulisan soal mereka lah gitu. Waktu itu ngeliput tentang kegiatannya mereka tuh ngapain aja. Menarik kan? Menarik banget gitu. Maksudnya sampai komunitas itu ada gitu yang karena suka. Indonesia tuh gede banget komunitasnya. Segede itu. Makanya aku bingung ketika film itu nggak ditonton. Film Indonesia nggak ditonton. Karena penonton kita tuh banyak banget. Iya. Dan sekarang apalagi semuanya pinter-pinter. Iya, setuju. Karena mungkin ya di 2018 ke atas tuh mungkin udah mulai berubah tuh. Iya, ada habitnya fasenya udah mulai bagus lah ya, udah mulai sehat katanya industrinya. Nah, kalau kamu sendiri kan masuk ke industri film tuh apakah langsung lulus, sudah langsung masuk atau bagaimana prosesmu berkarirnya bagaimana akhirnya? Struggle juga sih sebenarnya, karena dulu aku sempat di stasiun TV dulu kan buat magang. Buat nyari uang karena aku nggak dikasih tambahan duit kan sama orang tua aku, orang jahat. Terus dulu aku sempat bikin ini, bantuin artnya OVJ. Oke. Gitu, cuma kayaknya aku nggak bertahan lama. Di kreatif atau di produksi? Artnya. Di produksi berarti ya? Di produksi, iya. produksi artnya tapi. Oke. Jadi yang bikin gabus-gabus yang dipecahin itu. Tapi ternyata itu berguna untuk ngelatih mindsetku, untuk ngelatih mentalku, untuk ngelatih badanku. Iya. Karena kan lingkupnya kalau stripping kan itu kan? Iya. Gila itu. Karena kan kalau di kampus kita cuman ya udah ini aja yang kita kerjain. Kalau di sana ya semuanya lo harus bisa kerjain gitu. Akhirnya kembali ngerjain tugas akhir. Nah dari situ memang aku nggak tahu ya, karena memang keinginan aku tuh adalah buat tumbuh dan berkembang, dan aku tidak mau pulang ke Balikpapan. Bener. Ya aku nggak mau pulang ke Balikpapan. Aku maunya for good di Jakarta aja. Di satu sisi memang industrinya belum ada. Di satu sisi ya kalau aku pulang aku gagal. Itu ada kepikiran kayak gitu. Perempuan ya padahal. Nah, gimana caranya aku dapat koneksi? Karena yang paling penting di industri film adalah koneksi. Iya, setuju. Itu. Sebenarnya dimanapun ya. Tapi dimanapun sih sebenarnya. Dimanapun, benar. Tapi ketika kamu ngomongin industri film, kita itu bekerja berdasarkan asas kepercayaan. Iya, setuju karena uang yang diinvestasikan gak sedikit kan. Exactly. Apalagi kalau kita ngomongin kontrak, mungkin ada beberapa production house yang tidak punya kontrak. Atau misalnya balik lagi kita ke industri iklan tuh harian kan. Kita nggak punya kontrak. Jadi serius? Kita berdasarkan apa pekerjaannya? Buset. Kalau bukan tahu nih. Iya. Jadi kalau iklan tuh memang jarang ada yang punya kontrak. Nah, tapi kita berdasarkan kepercayaan. Kayak aku trust sama kamu, aku udah tahu cara kerjamu kayak apa kan. Nah, ketika kamu lalai dari pekerjaanmu, namamu tuh akan hilang dengan cepat juga sebenarnya. Berarti mulainya dari iklan dulu? Film pendek dulu. Boleh tahu judulnya apa? Pertama kali film pendek di kampus tuh judulnya Iris. Itu yang bikin aku ke luar negeri, keliling ke luar negeri. Judulnya Iris tuh tentang pria yang buta warna. Nah, kita bikin film pendek itu dari sisi point of view-nya laki-laki yang buta warna ini. Kemudian yaudah kita bikin film kurang lebih 9 menit, 10 menit gitu. Yaudah itu yang bikin aku keliling ke luar negeri sampai ya orang-orang juga pada tahu. Berarti diputar di festival-festival luar negeri gitu ya? Dan dikompetisiin. Setelah itu karir aku tuh masuknya ke film pendek. Karena memang hatinya dan passionnya tuh yang bikin film. Bukan ke iklan justru. Tapi ternyata along the way kayak in the middle of kita mau lulusan, aku tuh kayak ngerasa kayaknya ada sesuatu yang, adalah satu hal yang nggak bisa diceritain di sini. Aku ngerasa film tuh nggak safe buat aku. Jadi ada perasaan kayak gitu juga saat itu ya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk magang di iklan. Sorry, aku tadi mau nanya sedikit. Kamu boleh nggak jawab in term of
financially or something else? Enggak, dulu tuh industri film di Jakarta. Iya, aku tahu sih ceritanya beberapa Iya. bahkan aktris-aktris, kru yang kena sexual harassment Ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Satu, kedua, mereka tuh tidak memanusiakan manusia. Iya. Dalam artian jam kerja, Iya, kemudian how to talk, how to communication with people, Iya. itu benar-benar tidak dijaga. Sedangkan aku kuliah di lingkungan yang benar-benar sehat banget waktu Iya. itu. Bukan lingkungan yang kasar, bukan lingkungan yang kita tidak saling menghargai gitu. Jadi aku nggak terpapar dengan hal-hal yang seperti itu. Sampai akhirnya ini nggak safe. Ya, karena aku tahu buat switchingnya aku. itu di 2017-2018 ketika banyak filmmaker, aktor, aktris yang kemudian menyuarakan soal jam kerja, Betul. soal bagaimana misalnya perempuan di set itu seperti apa dan lain-lain yang memang kadang sering ada trouble di situ, Karena ada itu masalah. rude banget. Iya, bilang Separah itu. masalahnya sih bukan hanya dari PH-nya atau dari mananya, tapi udah jadi kayak People, culture iya, gitu udah katanya. culture-nya, Iya. bener-bener. Itu Dan yang itu kemudian susah. diubah kan. Tapi itu Pelan-pelan. sulit banget. Itu pelan-pelan banget. Mulai dari ini sebenarnya snowball gitu loh. Karena pemegang terkuat adalah pemerintah kan. Kalau pemerintah nggak punya rules yang Ya, paling kuat, regulator kan. regulasinya apa, ya susah Iya sih, benar. gitu. Apalagi kalau misalnya pemerintah nggak bergandengan tangan sama kita, itu Ya. susah juga. Setuju. Karena nggak bisa yang kayak gitu kan nggak bisa masuk ke dalam ranah. Sekarang kita mau masukin dalam ranah apa? Undang-undang Cipta Kerja kan nggak memungkinkan juga Susah. gitu kan. Sampai sekarang belum ada. Oke. Karena aku tahu juga tuh beberapa misalnya soal kontrak kerja dan lain-lain itu pun juga masih bermasalah ya. Betul. Katanya ya. Karena kepentingannya banyak banget yo. Iya sih. Nggak cuma satu kepala nih. Iya. Setuju. Sedangkan film kan banyak banget breakdown, ada BPI, ada ikatan produser lah, director lah, apalah pemilik PH lah, banyak banget. Stakeholdernya gede banget ya. Stakeholdernya banyak banget. Sedangkan apa nih yang mau dipentingin duluan? Iya sih, setuju. Upah kerjanya kah? Atau upah kerja kan berarti kan sama rata. Tapi kan nggak mungkin. Betul. Semuanya kan berdasarkan, misal kamu director gitu, aku produser. Kamu mau aku gaji berapa per hari? Betul. Sedangkan yang A udah misalnya per hari udah 100 juta misalnya ya. Ya. Terus Rio berdasarkan apa hitungannya? Itu kita nggak bisa sama Klasifikasinya pun rata. juga, Iya, ya. klasifikasinya udah bias gitu. Itu susah. Jadi ya menurutku ya kalau misalnya mau ditanya balik lagi kapan terjunnya ke industri film, sebenarnya aku nggak terjun banget. Justru aku berbisnisnya di iklan. Oke. Ya, kalau ngomongin bisnis ya. Tapi hatiku memang ya film. Oke. Tapi setelah pembuktiannya tuh sebenarnya setelah aku bikin PH iklan dulu, baru aku bikin film. Dimana itu namanya Renjana. Renjana. Nah, Renjana itu lahir tahun berapa, Nan? 2018. 2018. Renjana itu ngejawab permintaan digital sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi karena lagi masif juga iklan digital pada saat itu ya, lagi mulai Dan kita baru berkembang pertama di Indonesia. di Jakarta saat itu. Ya kalau di Jakarta sih udah Salah pasti di satu Indonesia. yang iya sih, maksudnya salah satu pioneer lah kurang lebih untuk ngomongin digital ya. Ya. Tapi kan pada saat itu susah banget untuk ngebangun orang Bener, iklan digital. Pasti murah dong. Murah banget. Iya kan, Tapi- awal-awal. Tapi kalau kita ngomongin bisnis saat itu memang ngomonginnya quantity ya, bukan lagi Iya sih. quality. Karena quality udah pasti jauh berbeda dengan TV komersial yang kita Ya, bikin. TVC gitu ya. TVC, sekali bikin TVC dulu masih dapat lah 1 miliar, 2 miliar gitu. Ah. Sekarang udah gak mungkin. Harganya udah jauh drop, Iya sih, karena siapa kacau. orang nonton TV juga, aku setahun bisa dihitung berapa kali mungkin nonton TV gitu ya. Ya, tapi masih ada yang bikin. Renjana ini awalnya lahir karena apa? Selain Jadi- iklan digital tadi ya, lagi ramai dan lain-lain. Oh, karena aku udah muak dengan industri Oke, kreatif Oke. dengan jam kerja yang berantakan. oke. Kan aku dulu kerja sama orang juga kan, aku ketemu dengan director dan produser yang sudah namanya udah gede-gede gitu. Maksudnya aku melihat cara kerja mereka, aku melihat industrinya seperti apa. Sedangkan di umur-umur segitu kayak aku nggak mungkin deh ikut orang terus, ya dong. Ya, ya. Apalagi dengan background keluargaku, dengan papaku yang memang punya usaha sendiri gitu Yeah. kan. Kayaknya untuk aku ikut orang terus tuh nggak mungkin selama itu gitu. Yeah. Mau 10 tahun 20 tahun nggak akan mungkin gitu. Aku bakalan di kaki mereka terus. Akhirnya menjawab itu aku bikin Renjana karena
aku nggak mau pulang terlalu malam dan aku nggak punya kehidupan. Jadi sembari aku membangun empire, masih kerja sama orang, itu benar-benar kehidupan itu nggak ada sama sekali. Makanya mungkin orang-orang bakalan ngelihat aku tuh hilang dari peredaran gitu, nggak bermain, nggak berteman, atau emang nggak punya lifestyle atau apa gitu, nggak ada, emang sama sekali nggak bisa. Karena benar-benar semuanya kerja. Kayak benar-benar 24 hours kamu tuh buat kerja. Dan buat klien. Saat itu ya 2015, 16, 17. Akhirnya 18 aku mencoba untuk kayak aku harus beraniin bikin sendiri. Buat ngatur work balance sama gimana caranya bikin industrinya berubah sedikit gitu. Walaupun akhirnya shiftingnya banyak ya. Ternyata digital banyak banget digemarin. Terus kayak ini salah satu platform yang ternyata menghasilkan. Benar. Ya udah akhirnya Renjana naik. Udah sampai sekarang nih. Dibarengi dengan snowball efeknya datang kemudian dari situ ya. Banyak banget. Akhirnya kita tuh bisa bikin kayak sesuatu perubahan. Walaupun nggak drastis ya, tapi kayaknya kalau lo mau syuting sama Renjana, lo harus tahu bahwa board misalnya buat bikin iklan 1 menit, kita punya ketentuan bahwa 30 atau 35 frame itu maksimal dalam 1 hari. Oke. Wow, efisien sekali tuh. Ya, dalam 1 hari. Kalau nggak, jangan pilih kita. Itu sedikit loh itu. 30-35 frame ya karena memang harusnya seperti itu. Iya sih. Ya. Buat aku yang nggak kuliah film, aku sih nggak tahu ya. Cuman aku sedikit banyak tahu ada beberapa agensi atau PH iklan misalnya sehari itu ada yang bisa sampai 50 bahkan 50 sampai 60. Dan aku cukup strict sih. Maksudnya ketika aku bilang enggak ya enggak gitu. Makanya dari dulu ketika kalau ngomongin klien kita banyak atau enggak, aku nggak ngelihat itu, tapi aku ngelihat klien-klien yang retention. Jadi kayak klien-klien yang balik lagi ke aku. Dan itu sampai sekarang. Dan akhirnya cara itu lebih sehat kan? Buatku yes. Dan as a business juga kan? Up and down lah ya kalau bisnis lah ya. Up and down. Tapi buatku yes, karena yang ngejalanin kan aku kan. Berarti pada saat itu usia masih 25 kan? Iya. 25 kan? Iya, itu cukup berani sih menurutku. Iya sih. Aku aja baru bikin company di usia 29 gitu. Tapi gini loh. Aku kan pada saat itu juga lagi di Jakarta tuh, dan aku ketemu kamu sempat cerita soal rencanamu gitu waktu itu sama soal bikin PH lah dan lain-lain segala macem. Sampai sekarang akhirnya aku nggak tahu ada fase di mana filmmaker itu stres pandemi. Kita tiap hari sih stresnya. Filmmaker dan agensi ya terutama ya. Aku juga sih ngalamin. Aduh itu kacau. Di pandemi itu gila-gilaan sih buat aku juga. Ini itu menarik. Gimana fase yang kamu lewatin pada saat itu? Kayaknya fasenya sama. Pasti kita akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Dia coba tapi adaptasi. Aku bisa bicara bahwa saat itu aku stabil. How come? Karena ada trik-trik, maksudnya ada trik-trik bisnis yang aku jalanin. Misal ya, pertama dari awal Renjana itu nggak punya overhead yang terlalu gede. Satu. Kedua, kita nggak punya karyawan yang banyak. Itu yang aku udah, maksudnya bisnis plan dari awal tuh seperti itu. Dan aku ngelihat bapak ibuku di produser dan director yang udah duluan itu tuh memang mereka punya overhead terlalu besar. Punya karyawan yang banyak gitu sehingga nggak efisien. Pas di pandemi kelabakan, terus petty cash nggak ada, akhirnya cut off dan bangkrut. Itu terjadi. Sedangkan aku tuh bisa hengkang kaki, bukannya sombong ya, tapi saat itu aku tuh hengkang kaki banget. Karena selama 2 tahun karyawanku nggak ada yang cut off dan mereka dapat full gaji. Dan walaupun kita nggak syuting terlalu banyak saat itu, di tahun pertama kita nggak boleh syuting sama sekali kan? Iya, benar-benar cut. Tapi kan banyak cara untuk melakukan itu. Misalnya kayak syutingnya via Zoom waktu itu, terus kita kirim kamera ke rumah para talent. Itu terjadi di aku. Iklan-iklan itu terjadi dengan kesepakatan antara agensi dan klien dan PH. Selesai. Nah sampai akhirnya aku bahkan sempat kayak syuting tuh, ya udah deh cari lokasi yang emang mereka nggak netapin PPKM.
Oke. Di mana? Ada di mana? Oh, Bandung, sekitaran sini. Oke, kita syuting ke Bandung. Jadi kita semua berangkat ke Bandung. Segala cara tuh dicari. Cuman ya itu balik lagi, kalau misalnya aku, maksudnya plan bisnis itu kan akar ya. Dari maksudnya ketika kita bikin bisnis, ketika plan bisnis itu udah ada, ya do it gitu loh. Tapi kan jangan lupa ketika kamu udah ngerjain, risknya tuh selalu ada gitu loh. Benar. Nah, gimana caranya kita manuver? Terus gimana caranya kita berkembang atau misalnya fit in ke bisnis plan yang udah kita buat. Nah, itu tuh aku terapin. Jadi ketika waktu pandemi aku bener-bener memang rugi. Tapi mindsetku tuh selama aku nggak cut off orang, selama aku nggak cut off karyawan, it's gonna be fine. Harusnya bisa. Gitu. Aku menghitung ya sampai mana nih runway-nya. Kalau bensinnya nggak cukup sampai finish, ya pasti harus ada yang dilakuin. Cuman saat itu ya semuanya drop. Iya sih. Ya mungkin saya itu drop semua. Ya aku kan di media ya, waduh itu gila-gilaan sih itu pada saat itu. Iya parah. Tapi keren sih, maksudnya kita bisa menjalani pandemi selama 2 tahun. Iya benar. Apalagi di pandemi aku malah bikin perusahaan baru tuh aneh banget sih. Iya kan? Itu tapi menarik loh. Iya. Kayak itu kan kayak kita dipaksa untuk cari uang kan? Iya, setuju. Gimana pun caranya kita harus dapetin duit. Setuju. Dan duitnya di situ-situ juga kan? Sebenarnya iya. Cuman kan kita nggak tahu pada saat itu seberapa lama sih kita bakal ngelewatin itu kan. Jadi orang kayak mungkin di awal-awal tuh banyak nge-saving dulu, tahu-tahu lama-lama oh ini bisa kok kayaknya kita spend sedikit, survive sedikit, numbuhin beberapa hal. Karena menurutku salah satunya backbone-nya itu kan UMKM kita tuh nggak terlalu banyak goyah kan pada saat itu. Justru makin naik loh. Iya, nah itu yang mungkin kan memang kalau kita tahu sedikit belajar perekonomian dikit ya, perekonomian kita tuh kan memang ditopang sama konsumsi rumah tangga kan, dimana itu sebagian besar adalah UMKM gitu. Jadi karena dianya bertahan cukup baik pada saat pandemi, akhirnya orang mulai kembali lagi di 2021 tuh kalau nggak salah aku 2020 akhir itu udah mulai trip kemana-mana itu soalnya jalan-jalan dan lain-lain. 2021 tuh udah mulai oke lah, kayaknya bisa mulai sedikit bisnis tuh membaik. Nah, aku juga ini ada hal yang baru nih kayaknya tentang apa tuh? Kamu rilis satu project. Sampai minum ya? Oke, nggak apa-apa, santai aja. Kamu rilis satu project yang kemudian di screening di banyak layar. Kalau nggak salah ya, ada di JAF, Jogja Film Festival. Terus kemudian dipremierkan banyak hal di beberapa tempat. Judulnya Final Draft. Ya, itu yang terbaru. Iya, itu terbaru, bukan final ya. Itu yang terbaru, bukan not a final. Nah itu bisa diceritakan, nggak Nan? Kayaknya itu sayembara ya, sayembara atau bagaimana sih? Itu funny thing sih. Jadi sebenarnya, jadi akhirnya aku membuka satu production house lagi. Namanya Arungi Films. Tahun lalu. Baru banget ya berarti? Baru banget. Jadi aku mau memisahkan antara Renjana dan Renjana kan khusus iklan. Jadi fokusnya di iklan. Jadi si Arungi itu khusus buat film. Nah, idealismenya bangkit nih. Bener. Akhirnya setelah kayak bergejolak nih, kayaknya nggak bisa nih digabung. Harus kupisah. Karena sebenarnya klien-klienku tuh juga cukup aware ya. Dengan keadaan aku sekarang gitu, kayak wih Hanan tuh udah jarang bikin iklan, sekarang justru ngurusin film gitu. Ya karena at the end goalnya adalah mau bikin film. Lagi-lagi ya kan, gimana caranya aku yang harus memproduseri film sendiri gitu. Ya udah akhirnya muncullah Maxstream TV bikin sayembara iseng. Bukan iseng sih menurutku, kayaknya itu salah satu program mereka. Cuman ternyata nggak segitunya, ternyata setelah kita ngobrol kayak udah kita bikin sayembara, menang masukin ke JAF, di screening di JAF. Oh gitu doang. Si Hanan nggak mau dong, nggak bisa kayaknya, sayang nih kalau ini kita kirimin lagi aja kemana. Akhirnya di Jakarta dibikinin lah. Screening yang lumayan gede ya. Premier kan, sempat Premier, iya lumayan gede. Dan itu film pendek. Jadi
Ya menurutku awareness antara film pendek dan film panjang tuh emang harus dipisahin. Oke. Gitu. Ya udah kita masukin ide dulu, ide cerita. Kayak aku punya pengalaman pribadi, itu pengalaman pribadi kan ceritanya. Ini ya udah kita kirim, dapet. Tapi filmnya sendiri belum bisa ditonton di platform Maxstream ya? Belum. Kayaknya baru akhir tahun ini deh. Akhir tahun ya. Karena kita masih keliling-keliling dulu. Ya aku udah nonton teasernya sih. Memang, Gimana? nuansnya karena ya tapi kayaknya perlu diceritakan kan. Betul, itu sayembaranya itu betul. soal Secinta itu sama sinema ya. Jadi Temanya tribute to memang industri perfilman tanah air kan sebenarnya. Jadi memang relate nggak relate sih. ya akhirnya filmnya itu berlandaskan orang-orang yang behind the cam dari cerita-cerita orang-orang behind the cam dari sebuah film, misalnya seperti itu ya. Nuansanya sih kayak seperti jatuh cinta di film-film kalau lihat trailer teasernya ya, nggak bisa bilang trailer ya. Ada banyak kayak semacam wah capek nih habis satu kali take habis itu capek ulang lagi gitu karena ada masalah ini dan lain-lain gitu kan. Itu kan mungkin hal-hal yang mungkin kita nggak banyak tahu sebagai penonton gitu ya. Ternyata bikin film tuh capek dan panjang gitu ya. Kecuali kita Marvel gitu. Marvel juga capek. Lebih capek lagi. Dan dia nggak mungkin setahun kan. Di Indonesia bikin film mungkin setahun produksi gitu. Tapi penulisan biasanya kayak Abang Joko atau Yandi saat jatuh cinta tuh mungkin 7 tahun 10 tahun dia nulis. Katanya seperti itu. Iya, jadi ya bikin film tuh bukan kayak kita nyetak batu bata gitu loh. Atau nyetak kayu yang udah jadi udah pakem jelas gitu, nggak juga. Ya. Nah, kamu kan kita kan tahu sebenarnya film tuh punya produser ya. Iya. Not a director. Oh, part of-nya director mungkin. Atau sebenarnya gimana sih? Itu IP ya jatuhnya. Sebenarnya film itu yang punya adalah production house. Oke. Not a producer, not a director. Jadi mungkin IP-nya adalah direkturnya siapa, punya film ini, produser siapa punya film ini. Tapi secara film, secara barang itu punyanya PH. Oke. Gitu. Nah PH itu dilandasinya bawahnya ada siapa. Kalau misalnya produsernya ada di situ ya boleh. Oke. Tapi secara bisnis tuh punyanya production house. Iya, secara bisnis. Tapi secara production itu punya produser kan gitu ya? Enggak secara sih. karya? Bisa sama-sama. Sama-sama ya? Sama-sama. Oke. Tapi film tuh nggak bisa didistribusiin tanpa sepengetahuan PH-nya. Ya, Gitu. setuju. Jadi how much karya yang sudah Hanan buat? How much? How much? Berapa ya? Udah terlalu banyak. Kayaknya udah banyak banget deh. Gak bisa dihitung. Iya, banyak banget sih. Cuman setahun ya, berapa kali sih? Film Berapa? Film pendek ya? Film pendek ini kita lagi mau produksi satu. Oke. Tapi emang satu ini memang buat proof of concept dari film panjang yang mau aku bikin. Wah. Jadi ada film panjang yang kita lagi developing. Jadi bakal ada film panjang ini ya? Ya, insya Allah. Tapi kan itu prosesnya nggak cuma 1 tahun ya. Ya. Jadi panjang banget. Nah makanya proof of concept itu kita bikin dulu di film pendek. Oke. Itu buat ngenalin direkturnya. Karena direktur yang aku bawa tuh direktur muda. Gitu. Oke. Jadi konsepnya jadi dari film pendek dulu. Ya. Nanti along the way kalau misalnya bagus gitu ya. Beda tema sih sebenarnya. Oke, Cuman beda ini tema. proof of concept dari direkturku aja. Oh, direkturku konsepnya. tuh bikin tema yang kurang lebih akan sama kayak gini, family, Oke. kayak gitu-gitulah. Nah, sekarang kalau kita lihat yang lagi rame industri film apa sih genre ya? Kita ngomong genre. Iya, genre horor, family drama tuh termasuk yang besar diminati Indonesia. Sekarang komedi juga lagi naik ya? Ya, kalau komedi kan kita udah tahu ya. Agak lain kan, itu gila banget sih itu film secara bisnis. Kamu nonton, suka nggak? Kocak ya? Gimana ya? Kalau nggak ngikutin podcastnya, aku rasa. Nggak ngikutin. Tapi lucu. Menurutku lucu. Karena banyak inside jokes kan di dalam situ kan. Jadi kalau kebetulan aku ngikutin podcastnya, jadi aku tahu inside jokesnya mereka. Dan itu sih lucu, aku sih terhibur banget gitu. Tapi cukup general kok menurutku. Tapi lebih lucu lagi seperti dari film-film aku sampai kakak nonton itu film. Sebenarnya ya, aku cukup amazed lah kan karena itu inside jokesnya banyak juga. Iya, dan akhirnya terbukti kan menang Piala Citra, gitu film itu.
Nah, ini mungkin udah hampir sejam nih kita Oh ya? ngobrol. Iya, nggak kerasa. Gak berasa. Nah, aku sedikit pengen ngobrolin karena kita sebagai orang Kaltim ya. Aku nggak tahu KTP-mu kayaknya sudah Jakarta ya. Sudah Jakarta sih. Jakarta gitu. Tapi kan pernah lahir dan besar di sini. Iyalah. Gitu. Proud of. Bisa nggak kita ciptain ekosistem perfilman? Terutama industri kreatifnya dulu deh gitu. Ini tuh pertanyaan yang ditanyain banyak teman-temanku sih. Oke. Aku cuma bisa bilang bisa. Oke. Tapi kalau dari kalian yang nggak mau maju susah. How? Setelah bisa Mulai dulu aja. Oke. Kayak gini nih kamu mulai kan. Ya. Sebenarnya aku nggak ngatain ya, tapi ngelihat kayak ekosistem sekarang yang ada di Balikpapan, kita tuh termasuk warga-warga Balikpapan tuh termasuk warga-warga yang FOMO. Ya. Ya kan? Ya. Nggak usah jauh-jauh deh kafe. Ya. Kafe itu kayak semut tau nggak? Nyampe aku udah bingung mau ada di mana nih kafe yang mau kita tuju gitu. Se-FOMO itu. Ya. Kalau ada yang satu sukses, kenapa yang lain gak nyoba? Bener. Gitu setuju. loh. Nah, balik lagi kalau kamu mau nyiptain ekosistem, bikin dulu yang bagus. Bikinnya tuh udah langsung di atas standar menurutku ya. Setuju. Kayak nggak usah jauh-jauh deh radio teman kita si Ube gitu kan. Dia bikin udah langsung di atas sini. Ya, setuju. Ketika ini berhasil, potong lidahku kalau nggak ada yang ngikutin. Benar, setuju. Ya, dan juga mungkin ini kali Nan ya, karena kita pernah di Jakarta dan kamu masih di Jakarta, aku pernah di Jakarta. Mentality kita tuh kan kayak bikin aja dulu yuk gitu. Mau ada hasilnya atau bagaimana kita yang penting ada dulu deh gitu. Dan di sini beda ya? I don't know. Setahu yang aku tahu apa benefit yang aku dapatin gitu kalau misalnya bikin sesuatu di sini. Oke. Dan mental kolaborasi itu belum itu kelihatan. cuman ucapan. Kolaborasi yuk. Ya itu yang susah ketika ekosistem itu nggak didukung, kita mau jalannya gimana? Betul. Gitu. Karena kan pada ujungnya ketika pelakunya mulai, terus kemudian ya lagi-lagi ya kita nggak mau menyalahkan salah satu pihak karena nanti bakal perdebatannya kayak ayam sama telur gitu kan. Betul. Tapi kalau nggak dimulai dan para pelakunya juga akhirnya gontok-gontokan sendiri di situ saling sikut dan lain-lain ya gimana ekosistemnya bisa tumbuh gitu kan. Makanya aku tuh selalu bilang sama teman-temanku ya kayak ketika lo punya sesuatu yang berhubungan dengan my field kayak bidangnya aku tuh di situ, aku bakalan bantu apapun itu, aku bilang gitu. Jadi just talk to me. Kayak apa yang bisa kita diskusiin, apa yang bisa kita kolaborasiin gimana. Tapi sampai sekarang nggak ada obrolan kesana gitu. Makanya aku juga bingung ketika kalau aku yang mulai, kayaknya nggak mungkin deh. Aku udah nggak tahu ranah di Balikpapan seperti apa gitu. Harus punya teman-teman di Balikpapan yang bantuin. Kalau aku sendirian nggak mungkin sih. Setuju. Karena aku nggak tahu. Aku tuh product by nurture. Kalau kamu product by nurture juga nggak? Karena kamu tadi bilang ada ibu bapak produser yang ibu bapak itu dalam artian PH yang. Tapi kamu di nurture nggak sama ada senior yang ngebantuin juga di sana? Apa? Maksudnya ngebantunya tuh gimana? Di Jakarta kayak ngebantuin kamu akhirnya ketemu sama. Kita pasti harus seperti itu sih. Oke. Kalau aku tuh di nurture sih, aku di nurture sama ada abang-abangan lah ya kalau di sini. Jadi di nurture, dibantuin growing gitu, ketemu sama ini akhirnya dibantu lagi dan lain-lain. Karena secara tidak langsung mereka tuh menanamkan investasi waktunya ke aku kan. Betul. Nah di sini tuh aku beruntung ketemu mereka gitu. Nah aku nggak tahu kalau di Jakarta aku tahu beberapa orang yang di nurture. Kayak contoh, aku tahu Angga itu di nurture sama Pak Gita Wirjawan gitu. Ada beberapa filmmaker lainnya juga di nurture, termasuk salah satunya Joko Anwar. Karena didukung sama Mbak siapa tuh dulu yang ngeproduserin Janji Joni awalnya. Mira. Bukan. Aduh aku lupa. Pokoknya akhirnya Bang Joko bikin film Janji Joni itu dibantu sama siapa gitu. Karena sebenarnya itu snowball kan, balik lagi. Aku pun kalau nggak kayak gini, maksudnya aku mau ngelihat siapa role modelnya. Kita harus punya role model balik-balik lagi. Apalagi di industri kreatif ya. Karena sebenarnya industri kreatif tuh itu doang. Idenya pasti akan sama. Betul. Tapi gimana caranya kita buat bikin itu tuh biar beda, gimana?
Nah mungkin itu yang belum ada di Kaltim nah. Bisa jadi. Karena Tapi nggak ada role modelnya. Exactly, kita nggak punya role model. Nah masalahnya buat bikin role model itu nggak cuman sehari 2 hari kan. Setuju. Dan role model berdiri nggak sendirian. Iya benar. Dia pasti punya part of support system. Setuju. Gitu. Nah itu jadi siapa tahu kalian pengen belajar nih anak-anak SMA yang baru gitu langsung tanya Hanan aja Iya karena gitu. sebenarnya aku suka banget sharing gitu. Aku kan akhirnya ngajar juga kan di UMN, jadi dosen tamu beberapa kali gitu. I love sharing banget gitu. Jadi apapun yang kalian butuhkan selama aku masih bisa bantu, ya I will do gitu loh. Just contact me aja, hit me up in Instagram atau WhatsAppku atau kayak just hello, ketemu ngobrol, itu bisa gitu loh. Lawakannya slapstick ya. Iya maksudnya ngobrol aja kan, ini kita ngobrol kan, jadinya kita tahu problemnya apa. Iya setuju. Baik papa nih kenapa gitu, karena kalau aku sendirian ya susah nih. Setuju, karena aku beruntung aku tuh pernah sekali atau 2 kali ketemu almarhum Glenn. Oke, abang. I'm talk hampir 2 jam dan ngobrol sama dia, wawancara kayak gini 2 jam gila. Dan dia orang baik sih. Baik banget dan dia tuh cerita tentang waktu itu aku juga masih 25 kayak di Jakarta tuh. Bung kamu masih muda, kamu harusnya ngebantu aku, dan dia penasaran, dia tuh kayak jadi curious sama kita, kamu tuh dari mana dan lain-lain apa segala macem gitu. Dan apa ya? Dan Glenn itu one of the kind gitu kan. Betul. Kalaupun kita tahu dia karya-karya lewat film ya, banyak orang nggak tahu dia tuh lewat musiknya. Banyak orang nggak tahu dia juga terjun menyemplungkan dirinya di perfilman dan lain-lain gitu, di industri kreatif dia gitu salah satu. Aku ketemu dia sebelum beliau meninggal ya. Karena kita ngebikin M-Block. M-Block Jakarta kamu tahu kan? M-Block Space ya. M-Block Space itu tadinya Renjana yang megang dokumentasinya. Jadi kita banyak ngobrol sama dia. Terus ya, memang orang baik banget sih. Tapi kan itu part of role model kan? Iya itu tadi. Kita ngelihat sosok gitu loh. Iya gitu tadi. Jadi maksudku gini, dengan aku menceritakan itu, maksudnya ada satu orang yang akhirnya kemudian dia tahu dia punya power. Dan dia mau membagikan powernya itu kepada orang-orang lain untuk aku nggak pengen aku berdiri sendirian di Menara Gading. Aku pengen kita tumbuh bareng. Regenerasi. Iya gitu. Dan aku ingat banget dia tuh pernah ngomong, Bung, kamu kayaknya harus sering-sering main ke kantorku deh. Dia bilang kayak gitu gitu. Kita harus sering banyak ketemu deh ngobrol gitu. Karena dia juga antusias banget dengan Kaltim, dia bilang kayak gitu. Oh Kaltim tuh kaya banget. Iya dan dia ceritakan kita sama permasalahannya soal SDA, sumber daya alam dan lain-lain gitu. Dia cerita soal latar belakangan dia kan soalnya kayak gitu dengan Malukunya gitu ya. Nah jadi dia juga excited banget dengan itu. Nah that's the problem yang menurutku industri kreatif di Kaltim dan Balikpapan khususnya nggak berkembang. Karena pada akhirnya kita majunya sendiri-sendiri. Iya, gitu. Kita tuh menurutku ya teman-teman di sini melihat tuh saingan. Iya benar. Bukan partner ya. Iya. Padahal untuk bikin itu jadi satu suara aja nggak usah jauh-jauh dari fotografer atau videografer yang aku lihat ya kubu-kubuan. Sedangkan harusnya yang nggak perlu. Setuju. Justru lo harus bergabung buat bikin ekosistemnya bener, harga kalian naik. Jadi kalian udah tinggal milih nih, klien tuh udah tinggal milih pakai ini A B C D selesai. Nah, karena kan kamu juga kuliahnya S2-nya bisnis ya? Iya, aku bisnis ITB. SBM ITB gitu. Marketable gak sih sebenarnya? Apa? Kaltim. Of course. Untuk industri kreatif? Iya, sangat. Karena aku ngitung belum marketable loh. Kenapa? Rendah sekali. Gak sampai 1%-an. Serius? Karena dari produk domestik regional bruto ya? Dari GDP lokal, GDP lokalnya dia gak nyampe 1%. GDP lokalnya memang gak kena. Tapi kamu gak usah jauh-jauh deh ngomongin wedding deh. Iya, I know. Karena istriku juga ada di situ. Kreatif. Iya, setuju. Itu bisa banget dikembangin yo. Setuju. Kalau kamu ngelihat GDP-nya 1%, nggak nyampe 1% karena memang belum kelihatan. Tapi ketika kita naikin, itu udah pasti gila-gilaan. Apalagi IKN mau. Ya aku nggak tahu sih itu bakalan berimpact gede atau enggak. Tapi menurutku pasti bisa. Sama sih ini sih. Ada kecenderungan beberapa orang bahwasannya ketika kita itu udah punya jam terbang di Jakarta, itu lebih mudah tuh biasanya. Lebih mudah means? Belief-nya orang, trust-nya orang untuk mengasih project ataupun kerjaan kepada kita.
Luckily buat aku ya, beruntung buat aku tuh kayak aku juga pernah di sana gitu. Jadi ketika ngobrol aku pernah di sini dan lain-lain. Orang tuh ngeliat latar belakang, oh iya orang ini bisa kerja gitu. Yeah, itu mungkin juga ya. believable gitu. Jadi itu juga mempengaruhi kayaknya Nan. Oke. Ya nggak salah sebenarnya. Iya, setuju. Aku juga setuju part itu karena memang jam terbang gak akan bohong sih yo. Betul. Iya sih. Balik lagi aja kayak misalnya aku ketemu dengan klienku gitu kan. Kamu pernah ngerjain apa? Ya. Kliennya apa? Kliennya siapa? Kliennya TBK atau bukan? Ya. Itu tuh ngaruh loh. Ya. Portofolio akhirnya kamu tuh jadinya emang jadi sesuatu gitu. Setuju. Di samping kayak kamu kerjanya jujur atau kamu kerjanya memang bagus, tekun, ulet gitu. Tapi balik lagi, gak ada bukti. Iya sih, setuju. Memang apalagi dengan mudahnya digital, akses kita ke digital gitu kan. Ramai sekali. Karena kita di coffee shop dan ramai anak-anak kayak lagi main. Dan ini untuk mengakhiri perbincangan ini, sebenarnya ini satu episode kayaknya gak cukup sih sebenarnya untuk ngobrolin ini. Asik ya? To be honest, iya aku curious banget gitu. Tapi mudahan nanti kita akan ada satu sesi lagi ngomongin soal aku nggak tahu sih. Aku pengen ngebahas soal industri kreatif Kaltim sebenarnya lebih spesifik. Tapi itu nantilah. What's next untuk Hanan Cynthia? Aku. End goalku tetap film sih. Jadi kita memang masih developing film-film panjang dan film-film pendek. I mean kayak aku tuh menjadi jembatan buat teman-teman yang emang nggak kelihatan. Oke. Makanya director yang aku angkat adalah director muda gitu, emerging filmmaking gitu, filmmaker gitu. Ya nextnya aku semoga berguna aja sih. I mean kayak ya mau gimana lagi gitu, kita setinggi-tingginya ilmu kalau nggak dibagiin bakalan stuck kan. Iya, setuju. Makanya aku suka banget sharing, aku dosen, aku ngajar, terus aku ngobrol di podcast kayak gini. Maksudnya dan apa ya, hidup tuh nggak selalu cuman cari duit aja kan soalnya. I mean kayak aku cari uang bukan di film sih. Ya. Kalau aku cari uang di film mungkin kayaknya terlalu munafik kayaknya aku. Karena aku sayang banget sama bikin film. Sama film tuh sesayang itu, sepassionate itu. Aku nggak mau kayak money itu justru menghancurkan perjalanan aku. Tuh, makanya aku cari uangnya di industri yang lain. Boleh tahu nggak berapa banyak uang sudah kamu habiskan untuk bikin film? Kalau uang sendiri nggak terlalu banyak sebenarnya, karena kan kita mencari pendanaan kan. Ya, setuju. Investment, terus cari lomba kayak gitu-gitu. Jadi ya sebisa mungkin jangan mengeruk uang sendiri. Tapi udah ada nggak sih? Enggak sih, nggak nyampe sih kalau film. Kalau yang uang pribadi loh ya, maksudnya di investment kan. Investment di film atau di film lah. Bisnis? Di film lah, kan ngomongnya film nih. Enggak sih, nggak nyampe. Nggak nyampe. Oke. Menarik. Bikin film pendek tuh sebenarnya nggak terlalu mahal. Iya. Yang penting story-nya kuat sih, harus story sih. Karena kan justru film pendek itu gimana caranya kamu membuat sesuatu dengan berbagai macam keterbatasan kan. Setuju. Kalau enggak ya director gede bikin film pendek semua. Iya. Aku sebenarnya pengen ngobrolin satu hal lagi tuh soal dokumenter, tapi itu karena aku curious pengen bikin dokumenter sebenarnya. Itu panjang lagi yuk. Aku lagi ke arah sana, lagi coba belajar lewat YouTube dan lain-lain how to jadi film dokumenter gitu, bikin satu film dokumenter gitu. Karena mungkin nanti ya kita tunggu aja di Kaltim Live, kita bakal bikin satu film dokumenter. Ceritanya bagaimana tunggu aja, tapi kamu coba itu tujuannya deh. Itu tujuannya nanti itu kayaknya. Oke. Kamu mungkin coba liatin ini dulu ya, YouTube-nya Renjana. Jadi aku udah lihat sih. Aku udah bikin satu playlist dokumenter kurang lebih 5 menit. Tapi aku ngangkat orang-orang yang emang nggak terlalu kelihatan di industri ya, di industri kreatif gitu. Coba aja nonton. Kayak gitu nggak yang kamu maksud? Atau dokumenterinya emang biopik kah, ngikutin? Oh enggak, kalau biopik terlalu berat kayaknya. Aku nggak berani. Kayaknya soal Kaltim, tapi nggak tahu apanya gitu. Masih akan story-nya masih aku pengen berkembang dulu deh. Ya, coba aja. Tujuannya tapi coba deh. Menarik sih, tapi aku nggak into ke dokumenter. Aku sih emang suka karena panjang. Kalau kamu jurnalistik sih memang kesana. Iya, memang arahnya bakal kesana gitu. Kalau aku itu terlalu panjang, terlalu
Aku nggak suka nggak settle gitu loh, schedule, Iya. narasumber, Ya, memang. duitnya. Ribet. Iya, itu Mahal. aku menurutku risknya terlalu besar di Iya. aku. Ya aku kan juga bikin jurnalistik. Kalau teman-teman tahu beberapa karyaku tuh kan jurnalistik sastrawi, jadi aku lebih banyak bercerita sebenarnya ketimbang membuat laporan ya. Ya jadi kan kalau berita biasa itu kan laporan ya, sifatnya laporan. Tapi kalau aku kan banyak cerita. Nulis ya. Iya, nulisnya banyak sudut pandang, banyak narasumber dan lain-lain. Aku pernah sekali itu ke liputan di Merabu, kalau kamu tahu, Kampung Merabu itu sekitar dari sini tuh ke Berau dulu, kita dari Berau tuh namanya ke Kecamatan Kelai, Tanjung Redep tuh ke Kecamatan Kelai sekitar 12 jam kamu jalan darat, sekitar 6 jam, dari Kelai itu masuk ke dalam Gila, kampungnya itu 4 capek jam, jadi 10 jam gitu aku pernah ke sana ngeliput, dan itu aku bikin tulisan tuh beragam, jadi ada banyak cerita di sana gitu, jadi itu panjang banget tulisannya, ada sekitar mungkin kalau dibukukan hampir 40-50 halaman untuk satu berita gitu ya. Jadi ya aku emang suka proses itunya sebenarnya. Nah itu mungkin yang nanti aku mungkin pengen tanya-tanya juga soal boleh, how to ngobrol kita. Iya, karena kan aku beda nih dari sisi penulisan, kemudian di audiovisual kan sesuatu hal yang beda. Kalau aku kan sekedar mendengarkan orang, ku catat yang menarik dan lain-lain gitu sih. Iya. Oke, Hana, Cool. Nan, thank you banget atas waktunya. Anytime. Aku bangga sih punya teman kayak Yo, kamu. lebay. Masa sih aku jadi tersanjung. Iyalah, karena sedikit banget menurutku anak-anak Kaltim itu sebenarnya kalau teman-teman tahu Potensial ya. banyak yang hebat-hebat, cuman belum tahu aja kita. Belum kelihatan. Terutama teman-teman kita sendiri sebenarnya benar. kita aja kaget, wow, teman kita udah di sana gitu ya. Kalau kita mau compare to their life gitu ya. Tapi aku ngerasa aku perlu wawancara kamu karena memang jarang banget orang Kaltim yang ada di industri ini di industri perfilman terutama. Itu sih Nan, kita tunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih for having me. Thank you. Mungkin aku pengen segera nonton Final Draft untuk bisa ditonton dalam waktu dekat di streaming platformnya cuma satu ya, di Maxstream berarti ya, karena mereka yang punya kan IP-nya mereka. Tapi kita tunggu karya-karya selanjutnya, baik itu film ataupun iklan. Betul. Iklan sih udah udah lah ya. Kemarin dia ada kebocorin satu hal dan wow, menarik banget kayaknya. Jangan nanti gitu. dulu. Tapi kita tunggu aja. Ikutin juga Instagramnya dia, Hanan di mana Nan? Hanan Cynthia. Ikutin juga Instagram saya di @iwadam. Follow juga YouTube Kaltim Live dan Instagramnya Kaltim Live di @kaltim.live. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Thank you. Dah.